Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu dhurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah wal Qur'anul karimun fihi hidayatun hurrah wa izzatun wa firatun liman kana yarjullaha wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yaqti bi hibatin wa ufirah li walahum fi darajatil akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yartabiyana fi ulumil bahirah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU Pak Aminuddin MSI, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bantul Bu Nur Hasanah Rahmawati MM, yang kami hormati Kepala Tata Usaha MAN 2 Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bu Pengawas Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul, yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul, yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati para tamu undangan, Pak Koramil, Pak Kapolsek, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati seluruh wali siswa, wisudawan, wisudawati, dan seluruh anak-anakku wisudawan, wisudawati yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Alhamdulillah, kita pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan hari yang sangat berkesan bagi anak-anakku semuanya, karena hari ini adalah merupakan hari pelepasan selama menjalani pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak menjadi umat yang terbaik, umat yang selalu menebarkan nilai-nilai kemaslahatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan spiritualitas di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu wali wisudawan wisudawati yang telah menitipkan, mempercayakan pendidikan putra-putri panjenengan semuanya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Kita tahu bersama madrasah ini, kepala madrasah harus mampu di segala arah, di segala tahapan, dengan berbagai dinamisasi yang ada
Karena madrasah sekarang tantangannya tidak ringan. Jadi kepala madrasah harus mampu menghadapi tantangan era baru. Kalau hanya menghadapi madrasah sanawiyah mungkin lebih gampang karena karakter anak-anak lebih mudah ditata. Dinamisasi diskusi itu tidak terlalu banyak. Tetapi dengan madrasah aliyah itu jauh lebih berat karena harus menyiapkan tantangan baru. Anak-anak yang digiring outputnya akan melanjutkan di perguruan tinggi, apakah anak-anak harus disiapkan untuk menghadapi dunia kerja? Ini tugas kepala madrasah. Oleh karena itu, dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kepala madrasah yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk proses pembelajaran, penyiapan dari awal sampai akhir. Anak-anak yang pada saat masuk belum tahu apa-apa, mungkin terkait dengan keterampilan, maka 3 tahun yang itu mendalami terkait dengan keterampilan pasti akan mendapatkan ilmu tentang keterampilan. Anak-anak yang mendalami terkait dengan literasi atau keunggulan akademik, di situ akan mendapatkan pengawalan dan pendampingan dari ilmu dengan keunggulan akademik. Ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi di madrasah ini tidak semata-mata hanya mengajarkan ilmu Al-Quran hadis, ilmu fikih atau SKI, sejarah kebudayaan Islam dan sebagainya. Tetapi di madrasah ini punya keunggulan yang itu bisa Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan sendiri. Bagaimana gedung itu kita siapkan untuk menjawab tantangan di era baru. Madrasah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan ansih, tetapi bagaimana guru dan kepala madrasah ini menyatu di dalam menghadapi era baru. Anak-anak kita siapkan menjadi anak-anak yang cerdas, istilahnya itu pinter. Jadi kalau di madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul ini pinter, menyiapkan anak-anak yang pinter, menyiapkan anak-anak yang berkarakter. Keunggulan di tempat kita, Bapak dan Ibu sekalian, mengintegrasikan antara pinter atau kecerdasan anak-anak semuanya, kemudian berkarakter. Dengan nilai agama itu diharapkan anak-anak itu mampu berkarakter, menyatu antara pinter. Wong pinter belum tentu berkarakter, berakhlak. Tetapi orang berakhlak itu jauh lebih penting dibandingkan dengan orang-orang yang pinter. Pinter tapi kalau nggak berkarakter untuk apa? Ini yang harus kita catat. Nah, ditambah lagi output terakhir, karena di sini ada keunggulan keterampilan, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian, putra panjenengan semuanya itu yo pinter, yo berkarakter, berinterpreneur. Itu. Jadi tiga-tiganya itu kalau bisa disatukan, diintegrasikan menjadi wong cerdas membaca peluang usaha, kemudian
berkarakter, pengusaha yang berkarakter, kemudian membangun nilai-nilai usahawan nanti tiga-tiganya itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Insya Allah ini semuanya terbangun antara duniawi dan ukhrawi. Nah, jadi duniawi dan ukhrawi ini yang harus kita satukan. Jadi bagaimana membangun visi pendidikan ke depan ini adalah kalau di sini pinter, berkarakter, kemudian entrepreneur niku usaha, keterampilan itu. Satu lagi yang itu visi ke depan menjadi visi pendidikan agama, pendidikan Islam kita adalah mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, kemudian ilmu informasi dan teknologi. Dados sak menika Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ini putra putri panjenengan semuanya selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Negeri 2 ini tidak hanya diajari ngaji tok, tetapi bagaimana kita bersosialisasi, berkarakter, kemudian bagaimana nanti kita ke depan. Nah, apalagi di era baru itu adaptif dengan perkembangan zaman, yaitu ilmu teknologi dan informasi. Kita tahu bahwa yang namanya usaha itu usaha manual. Nek zaman riyen niku istilahnya niku manual niku tradisional. Gawe gethuk niku ya mung ditumbuk. Sakniki mboten. Jadi sakniki niku sudah pakai alat. Zaman riyen Bapak dan Ibu sekalian, kalau pemasaran itu hanya dijual mung diedarke pakai sepeda ontel. Pakai napa niku halo-halo, disurung pakai napa niku dangdutan niku. Oh sakniki mboten ngoten melih. Sakniki di media sosial pakai online niku. Nah, ini yang ada yang di Bantul ini hanya di Man 2 Bantul yang ada. Jadi tidak yang lain karena kita tidak buka itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian misalkan ngendi madrasah sing apa itu ada keterampilannya, itu hanya di Man 2 Bantul. Ini yang memang kita launching. Man 1 Bantul itu baru 3 tahun. Kalau Man 1 Bantul. Karena yang di sini itu ada tata boga, tata busana, kemudian otomotif. Kalau nggak salah itu. Jadi multimedia. Multimedia ya. Lupa ada 3 apa 4 Bu ya? 5 ya? 5. Jadi mudah-mudahan ini semuanya Bapak dan Ibu semua kita akan mengawal dari kantor wilayah. Insya Allah kita karena ini adalah merupakan destinasi pendidikan kita. Jadi Madrasah Aliyah tidak seperti Madrasah Aliyah yang dulu. Kita sudah perkembangannya sudah luar biasa. Ini yang harus kita kita kawal secara bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah nanti mudah-mudahan semakin hari semakin berkembang secara pesat, baik peralatan mesin yang digunakan di dalam tidak lagi jadul. Jadi kita harus mengupdate terus terkait dengan apa yang dibutuhkan di dalam dunia kerja yang sekarang. Jadi kalau mesin jahitnya masih jadul ya itu nanti kan kita harus mengenalkan anak-anak kita itu dengan dunia kerja yang sudah modern. Jadi tidak lagi nanti karena dunia kerja kita sudah berubah peralatannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan berbagai macam usaha kepala madrasah dan guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas
kesabaran mendidik anak-anak kita, 24 jam kadang untuk berpikir memajukan pendidikan di madrasah ini seperti apa ke depan untuk mengawal anak-anak supaya hanya menjadikan output anak-anak di dalam proses pembelajaran itu adalah output menjadi insan yang mulia, insan yang punya karakter, insan yang pinter, kemudian insan yang mempunyai nilai-nilai entrepreneur di dalam kehidupan di masyarakat untuk menghadapi akhir zaman, kemudian anak-anak yang mampu menguasai ilmu, teknologi dan informasi. Jadi kita ini tidak hanya mengerti terkait dengan WhatsApp dan SMS, tetapi bagaimana menggunakan ilmu teknologi informasi itu untuk menjawab atau adaptif dengan perkembangan zaman yang akan datang. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul, dan kami belum mungkin dari kantor wilayah Kementerian Agama belum bisa memberikan sesuatu yang bisa diharapkan itu melalui proses yang akan datang. Yang jelas kami tetap memantau perkembangan madrasah ke madrasah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama ini akan terpenuhi secara bersama-sama. Jadi apa yang menjadi harapan kita ini insya Allah ke depan anak-anak ini juga nanti bagi yang melanjutkan, silahkan nanti melanjutkan perguruan tinggi. Anak-anak jangan lelah untuk berjuang. Jadi perjuangan Anda, perjuangan kalian itu belum berhenti sampai di sini. Tantangan zaman itu semakin yang kalian hadapi itu semakin berat ke depan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ketika memberikan sesuatu kepada Abu Dzar itu ada 4 masalah yang di situ itu disampaikan. Jaditu safinata fa inna bahral amik. Kalian harus bisa mengubah, memperbaiki atau update terkait dengan apa yang ada di dalam lembaga kalian. Jadi kita harus mengupdate terus yang ada di hadapan kita. Safinah itu adalah ibaratnya itu adalah perahu itu diri kita. Safinata fa inna bahral amik, karena kedalaman lautan tidak akan yang tahu. Kemudian yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa inna safaratal ba'id. Kalian harus bisa membekali diri kalian secara sempurna. Tadi sudah saya sampaikan 4 hal itu. 4 hal itu ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, ilmu keterampilan, dan ilmu teknologi informasi. Kalau 4-4-nya dipegang sebagai bekal kita, insya Allah kita aman sampai di akhir zaman. Yang ketiga, wa khaffifil hamla fa inna aqabatal kaud. Yang ketiga itu kita harus mempunyai konsep kalau itu usaha harus mempertimbangkan resiko yang paling ringan. Kalau kita mau kuliah, Bapak dan Ibu sekalian yang putra-putrinya mungkin mau dikuliahkan, ya kita harus menghitung kira-kira yang paling ringan bebannya itu di mana, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keempat, wahlisul amal fa inna nakidal basir. Kita harus menanamkan ke putra-putri kita harus ikhlas, ringan tangan. Jadi kita harus entengan kalau orang Jawa. Kita harus ikhlas. Dimanapun kita berada itu harus menanamkan jiwa keikhlasan kita. Sesuai dengan konsepnya, motonya Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Bukan amal seikhlasnya, tapi ikhlas beramal. Tapi kalau ikhlas amal seikhlasnya nanti Bapak dan Ibu sekalian, kadang kan gini, ada yang Pak
katanya pendidikan itu gratis. Kan nggak bayar, nggak apa-apa. Oh tidak begitu. Karena itu sudah komitmen kita. Kalau menyekolahkan anak, kalau menyekolahkan putra-putri panjenengan semuanya, itu ibaratnya jerbasuki mawa biyo. Jadi yo kemampuan kita seperti apa, komitmen kita menyekolahkan seperti apa, ya itulah yang harus kita penuhi.